Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini bertepatan dengan 17 Agustus 2025, kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawi yang hari ini insya Allah sudah sampai pada episode mengenai Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah ditinggal wafat oleh dua orang yang sangat dicintai beliau pada tahun ke-10 kenabian, peristiwa yang terjadi, ulama memberikan banyak sekali hikmah mengapa Rasul di Isra Mi'rajkan. Jadi Isra Mi'raj itu peristiwa mukjizat yang hanya bisa diyakini dan diimani. Akan tetapi memang sains di kemudian hari menunjukkan bahwa peristiwa itu mungkin saja bisa terjadi, sangat memungkinkan. Ibnu Qayyim berkata menurut riwayat yang sahih bahwa Rasulullah itu Isra dengan jasadnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai burak ditemani oleh Jibril. Jadi ketika Rasulullah itu Isra melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa, beliau singgah di sana menjadi imam sholat bagi para nabi yang lainnya. Jadi Al-Aqsa itu kan kompleks yang isinya 8 masjid. Salah satunya itu adalah tembok buruk yang hari ini dijadikan tembok ratapan oleh orang-orang Yahudi di sana. Itu ada sebuah sudut di tembok tersebut yang ada bolongannya. Nah, menurut beberapa riwayat di situ ditambatkannya buruk itu di situ. Jadi kesannya memang seolah-olah buruk itu seperti kuda, padahal nggak begitu ya. Tidak seperti itu. Buruk itu dari kata barq, kilat, petir. Sehingga kecepatannya ya kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Beliau menambat buruk di situ. Kemudian pada malam itu beliau dinaikkan dari Baitul Maqdis ke langit dunia. Nah, di langit dunia ini ketemulah Nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bapak pertama manusia. Beliau, Nabi Adam, menyampaikan salam kepada Nabi dan kemudian mengakui kenabian beliau. Saya pernah membaca Gospel of Barnabas itu, Injil Barnabas ya, salah satu Injil yang kemudian sangat kuno dan langka. Di situ disebutkan beberapa saat setelah Nabi Adam itu dikeluarkan Allah dari surga, beliau melihat pintu surga itu ada papan namanya Nabi. Dan Nabi Adam itu semacam mengatakan pintu ini hanya dapat dibuka oleh kamu anakku. Itu yang pernah saya baca di salah satu petikan di dalam Injil Barnabas. Jadi mengakui kenabian beliau, Allah juga menampakkan kepada beliau ruh-ruh para syuhada dari sebelah kanannya dan ruh-ruh orang sengsara di sebelah kiri. Jadi langit dunia ini tempat berhentinya para ruh manusia. Mereka tidak bisa ke dimensi yang lebih tinggi, yaitu alam kedua, langit kedua. Dinaikkan sama Allah kemudian ke langit kedua. Nah, Jibril kemudian meminta setiap pintu itu setiap kali dilewati oleh Nabi dan Jibril itu dimintakan oleh Jibril dibuka. Jadi setiap pintu-pintu langit itu ada malaikat-malaikat penjaganya. Kemudian beliau melihat di langit kedua itu Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa ibnu Maryam. Dua nabi dari Bani Israel. Nabi Yahya ini anaknya Nabi Zakaria.
Kemudian Nabi Zakaria ini pamannya Nabi Isa. Jadi kita harus tahu bahwa para nabi dan rasul itu merupakan hubungan kekerabatan. Hubungan turun-temurun. Ya. Hubungan turun-temurun. Kita akan melihat nanti dalam riwayat yang sangat panjang ini ada beberapa keunikan tentang siapa nabi-nabi yang ditempatkan Allah di pintu-pintu langit. Nabi Yahya ini kalau dalam studinya umat Nasrani dikatakan sebagai John si pembaptis. Nabi Yahya ini bisa dibilang nabi yang wafatnya tragis. Jadi sama Allah Subhanahu wa taala Nabi Yahya ini diberikan semacam, kalau kita itu kan rata-rata ujiannya wanita nih, laki-laki. Nabi Yahya itu tidak diuji dengan wanita. Karena itu beberapa mufassirin mengatakan nikmat yang Allah beri nanti di surga kepada Nabi Yahya itu bukan bidadari. Jadi setiap dari kita itu akan diberikan nikmat oleh Allah sesuai dengan ujian kita selama di dunia. Jadi kalau kita tidak punya masalah kepada wanita, nanti bukan bidadari nikmat tertingginya. Ya mungkin nanti gelas dari perak, emas, begitu kan, kedudukan, makanan dan sebagainya. Makanya karena beliau tidak punya syahwat kepada wanita, itu menjadi ujian beliau. Jadi memang ada orang di dunia ini yang diuji sama Allah, dicabut beberapa syahwat tertentu. Ada orang tidak punya syahwat terhadap harta, itu ada. Melihat harta itu sesuatu yang ya biasa saja bagi dia. Seperti kita melihat semut lewat begitu ya. Ada juga orang yang dicabut syahwatnya oleh Allah kepada syahwat kekuasaan. Jadi orang yang biasa-biasa saja, tidak kepingin tampak menonjol ya. Dia bahagia menjadi orang biasa, orang mediocre gitu kalau kata orang sekarang. Tapi ada juga orang yang dicabut syahwatnya kepada wanita. Makanya selama hidupnya membujang Nabi Yahya. Karena dicabut syahwatnya kepada wanita, beliau ini kan dibenci ya, dibenci oleh penguasa pada waktu itu. Jadi Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa itu sangat dibenci oleh penguasa pada waktu itu. Karena dakwah tauhid beliau. Diutuslah wanita penghibur kan untuk menggoda Nabi Yahya dan menjatuhkan marwahnya. Sampai setiap lapisan dari pakaian yang dikenakan wanita penghibur itu kemudian tidak sama sekali membangkitkan syahwatnya Nabi Yahya. Karena sama Allah memang syahwat beliau terhadap wanita sudah dicabut. Hingga akhirnya si penguasa itu marah kan, kok diutus banyak wanita kok ya nggak tertarik. Ya udah dihilangkan saja nyawanya. Jadi Nabi Yahya itu dipenggal ya. Meninggalnya dipenggal. Bagaimana nasib ayahnya? Sama. Nabi Zakaria juga begitu. Jadi jenengan bisa bayangkan ya, Nabi Yahya itu kan doanya Nabi Zakaria puluhan tahun. Doanya Nabi Zakaria puluhan tahun. Bapak Ibu kalau melihat di Al-Quran surah Maryam itu, jenengan bisa membaca kondisi psikologisnya Nabi Yahya itu. Sedih banget ya. Minta supaya diberikan pewaris-pewaris agama ini. Jadi meminta kedatangan anak itu bukan mencari pewaris dirinya, tapi pewaris agama. Itu visi seorang nabi itu kayak begitu, Bapak Ibu sekalian. Visi seorang nabi itu kalau minta anak, minta keturunan, minta harta, minta apapun kepada Allah, itu tidak minta untuk dirinya, tapi untuk keberlangsungan agama. Ini makanya kemudian bisa kita contoh dan kita teladani. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu apakah untuk kepentingan diri kita atau untuk umat Islam? Atau untuk umat Islam. Ya, jadi kita bisa bayangkan bagaimana kondisi batinnya Nabi Zakaria ketika anaknya itu kemudian dihilangkan nyawanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Zakaria juga wafatnya nggak kalah tragis ya. Bersembunyi di dalam sebuah lipatan pohon begitu, masuk ke dalam pohon, tapi kemudian ketahuan. Sama Allah ditakdirkan beliau nggak bisa keluar dari pohon itu. Wafat dalam keadaan apa? Digergaji. Itu Nabi Zakaria. Jadi ada beberapa nabi yang memang syahid. Ada beberapa nabi yang memang syahid. Jadi dua nabi ini, Nabi Zakaria dan Nabi Isa ibnu Maryam. Bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa juga membujang selama hidupnya. Nabi Isa juga membujang selama
selama hidupnya. Beliau diangkat ya, ke langit pada waktu usianya 30 atau 33 tahun. Dalam riwayat-riwayat agama lain disebutkan Nabi Isa itu sempat menikah 2 kali. Sempat menikah 2 kali. Itu debatable, bahkan ada novelnya kan ya. Bapak Ibu kalau baca novel karangannya Dan Brown itu judulnya saya lupa itu ya judulnya, Da Vinci Code ya. Kode Da Vinci. Itu disebutkan sebuah dinasti keluarga yang menjaga garis keturunannya Nabi Isa. Makanya novel tersebut ketika booming tahun 2005, 20 tahun yang lalu, banyak umat Kristiani yang kemudian marah ya. Karena di situ menampilkan bahwa dinasti ini, keluarga ini melindungi salah satu keturunannya dari Nabi Isa. Hasil pernikahan Nabi Isa dengan seorang wanita. Tapi memang dalam literasi Islam Nabi Isa itu diangkat ke Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membujang. Dalam keadaan membujang. Itu hikmah Bapak Ibu, kenapa kita disuruh mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu merupakan contoh manusia yang sangat lengkap hidupnya. Tidak semua orang itu bisa tahan hidup miskin dan menderita. Ya. Seperti Nabi Ayub misalnya. Meskipun Nabi Ayub itu dulunya orang yang sangat kaya raya. Tapi kan beliau mengalami sakit. Tidak semua orang itu bisa hidup membujang seperti Nabi Yahya, Nabi Isa. Tidak semua orang itu bisa menjadi orang yang sangat kaya dan berkuasa seperti Nabi Sulaiman. Tapi Rasul itu lengkap. Rasul pernah jadi rakyat jelata, Rasul pernah menjadi penguasa. Rasul pernah menjadi pekerja, Rasul pernah menjadi pebisnis. Rasul pernah menjadi seorang ayah, Rasul pernah menjadi seorang anak. Beliau sosok yang sangat lengkap. Makanya kita disuruh meneladani beliau. Sebab kalau meneladani Nabi dan Rasul yang lain, kita belum tentu sanggup. Karena hidup mereka tidak sekompleks dan selengkap Rasulullah SAW. Nabi Isa ini kalau kita amati lewat cerita-cerita yang sangat populer, diangkat ke langit setelah salah satu dari murid beliau itu diserupakan oleh Allah mirip beliau. Pertanyaannya kemudian, yang sampai ke telinga kita, Yudas itu yang menggantikan Nabi disalib, diserupakan Allah, menyerupai beliau sehingga beliau disalib, itu merupakan pengkhianat atau orang yang setia. Cerita yang sampai ke kita. Cerita yang sampai ke kita apa, Bapak Ibu? Yudas itu apa? Pengkhianat ya. Tapi kalau Bapak Ibu buka Qasa'isul Anbiya, karangan Ibnu Katsir, salah satu mufassirin terkenal, Yudas itu tidak berkhianat. Yudas itu setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Yudas itu menawarkan diri kepada guru beliau, yaitu Nabi Isa, untuk menggantikan beliau. Jadi narasi tentang pengkhianat itu di literasi agama lain. Di agama kita, beliau tidak berkhianat. Ini yang mengagetkan. Kita ini ternyata kecampur cerita-cerita yang populer, padahal tidak seperti itu. Jangan buka kisah Qasa'isul Anbiya itu. Karangan Ibnu Katsir. Jadi Yudas itu tidak berkhianat. Nabi Isa itu punya 12 orang murid. 12 orang murid yang disebut di surat As-Saff itu Hawariyun. Para murid Nabi yang setia. Dan Allah tidak meralat ayat itu menjadi kecuali satu orang pengkhianat. Gak ada kata-kata itu di Al-Quran. Di surat As-Saff itu ayat 14 itu disebut Hawariyin sampai akhir hidup mereka. Sampai akhir hidup mereka. Salah satu Hawariyin itu namanya Barnabas. Barnabas ini punya murid 7 orang pemuda. Jadi kan mulai dapat clue-nya ya, 7 orang pemuda. Yang mereka kemudian berdakwah sampai ke telinga para penguasa. Penguasa merasa gerah dengan dakwanya, kemudian disingkirkan mereka. Dapat ujian agama, mengalami fitnah agama, kemudian mereka melarikan diri ke Antokia di Turki. Kemudian mereka masuk ke dalam sebuah gua. Lalu mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Itulah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu murid salah satu Hawariyinnya Nabi Isa.
Yang dalam kisah itu disebutkan mereka bangkit setelah 309 tahun. Pada hari itu mereka paginya itu bangun. Kemudian salah satu di antara mereka itu disuruh pergi ke sebuah kota. Karena khawatir melihat kondisinya kok udah berubah ini. Alam sekitarnya sudah berubah, pohonnya, rumputnya, batunya udah berubah. Loh, kita tidur berapa lama? Akhirnya salah satu di antara mereka mengutus yang lainnya untuk pergi ke kota. Ya. Kemudian salah satu pesan pemimpinnya namanya Maximilianus. Ya. Salah satu pemimpin dari Ashabul Kahfi itu Maximilianus namanya. Bilang, ya, pergilah ke penduduk kota wal yatalattaf dan berlaku lemah lembutlah. Kalimat ini menjadi tengah-tengahnya Al-Qur'an. Dan kalau buka Al-Qur'an dari kiri ke kanan dihitung satu persatu huruf demi huruf itu, ketemunya kalimat tengah itu adalah wal yatalattaf dan berlaku lemah lembutlah. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu pesan intinya ternyata itu. Wal yatalattaf. Kelemah lembutan. Makanya akhlakul karimah itu akhlaknya Al-Quran. Ya. Akhlaknya Al-Quran itu berlaku lemah lembut. Jadi orang muslim yang memahami esensi Al-Quran itu bukan orang yang kasar. Ya kan begitu maknanya. Singkatnya kita tahu bahwa salah satu Ashabul Kahfi kemudian mendapati belanja ke pasar ya pakai uang koin yang beliau punya di sakunya. Orang yang ada di pasar itu bingung kok ada uang masa lampau, kayaknya uangnya uang kuno ini. Akhirnya dia tanya, dari mana Bapak? Dari mana Mas? Begitu. Saya tinggal di tempat ini, tempat ini, tempat ini. Diantarlah ya salah satu Ashabul Kahfi itu ke tempat yang dimaksud, yang itu rumahnya. Begitu dibuka ternyata seorang kakek-kakek. Seorang kakek-kakek. Loh, ini rumah saya. Ini rumah warisan kakek saya. Si kakek tua itu bilang begitu. Maka kemudian salah satu Ashabul Kahfi yang ke kota itu kemudian menunjukkan koinnya. Ini koin berasal dari masa lampau, sangat kuno koin ini. Ditanya akhirnya identitasnya, kapan terakhir, siapa penguasa pada waktu itu dan sebagainya, hingga didapati bahwa ini kakek saya. Jadi pemuda yang kemudian membawa uang koin itu ke tengah kota itu kakek saya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kisah ini populer di kalangan Bani Israel. Ya. Di kalangan Ahlul Kitab ini kisah ini populer. Maka 2 abad kemudian cerita ini dituturkan dari mulut ke mulut. Sampai kemudian salah satu orang-orang kafir Quraisy, saya pernah sampaikan itu di episode yang lalu. Orang-orang kafir Quraisy itu kemudian meminta nasihat kepada rabi-rabinya orang Yahudi di Madinah supaya mereka bisa berdebat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan rabi-rabi Yahudi itu memberikan saran. Salah satu sarannya itu adalah tanyai Muhammad tentang kisah Ashabul Kahfi. Begitu. Karena kisah Ashabul Kahfi itu populer di kalangan orang-orang Bani Israel dan para ahlu kitab. Jadi ceritanya masih 2 abad yang lampau kan. Nabi itu kan lahir kurang lebih 571 Masehi. Ya, Nabi Isa lahir tahun 0. Ashabul Kahfi 3 abad setelahnya. Jadi kurang lebih 339 Masehi. Jadi kurang lebih ada masa 2,5 abad. Kisah itu untuk menjadi sebuah mitos. The Seven Sleepers ya, 7 orang yang tidur. Ya, di kalangan orang-orang Nasrani itu The Seven Sleeper. Ya, 7 orang Ashabul Kahfi ini. Rasul bisa menjawab pertanyaan orang-orang kafir Quraisy atas saran orang Yahudi tadi tentang siapa 7 orang pemuda Ashabul Kahfi. Kenapa? Bimbingan wahyu. Jadi Al-Quran ini kenapa berisi tentang sejarah? Salah satu hikmah kenapa Al-Quran ini berisi tentang sejarah, selain karena sejarah itu merupakan metodologi ilmu yang paling gampang karena bertutur lewat cerita kan. Sejarah itu juga untuk memverifikasi kebenaran dakwahnya Rasulullah. Berisi tentang kisah-kisah umat terdahulu. Untuk diverifikasi pada umat pada waktu itu. Itu salah satu hikmah kenapa Al-Quran itu berbentuk seperti narasi sejarah, kisah-kisah. Jadi Nabi Isa ini kemudian ditawari ya sama muridnya untuk berkorban, namanya Yudas. Maka kemudian diserupakannya Yudas dengan wajah Nabi Isa. Ditangkaplah ia. Kemudian dihukum salib. Salib itu merupakan salah satu hukuman Bapak Ibu. Hukuman yang sangat populer di masa itu. Ya, ada orang kemudian salib dibalik begitu ya. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Itu ada cara-cara penyiksaan seperti itu. Itu dilakukan oleh penjajah Spanyol ya. Ketika membasmi atau menggenosida kaum muslimin di Andalusia.
Ya. Jadi raja dari umat lain itu kan datang untuk menggulingkan kekuasaan Kesultanan Andalusia. Kaum muslimin itu disiksa. Salah satu penyiksaannya kayak begitu, disalib, dibalik begitu ya. Kemudian yang paling mengerikan adalah, mohon maaf, yang laki-laki ya, buah zakarnya itu dibelah sehingga darah itu mengucur dari atas ke bawah, tersiksa dalam keadaan seperti itu. Jadi inkuisisi itu perburuan manusia untuk disiksa, itu ngerinya luar biasa. Ya, model-model penyiksaan yang Bapak Ibu lihat di YouTube ya, penyiksaan masa lalu itu untuk menyiksa kaum muslimin. Misalnya Iron Maiden itu topeng ya dipasangin ke wajah kayak helm gitu, yang di dalamnya ada duri-duri. Kemudian ditutup, helm itu dikunci. Jadi orang di dalam itu merasa kayak darahnya diperas di kepala. Ngeri-ngeri. Inkuisisi itu mengerikan. Tuduhannya salah satunya adalah penyihir. Itu sebenarnya, Masya Allah, itu cara untuk memberikan fitnah kepada kaum muslimin Andalusia pada waktu itu. Kapan terjadinya? 1 April, yang disebut April Mop. April Mop itu prank ya, umat lain kepada umat Islam. Mereka digiring, disuruh ke pelabuhan, nanti dibilang akan diselamatkan. Tapi ternyata mereka di-prank. Ketika sampai di pelabuhan dibantai. Itu makanya disebut April Fool. Ya, April yang membodohi. Yang dibodohi siapa? Umat Islam. Jadi kalau kita ikut-ikutan 1 April, peringatan April Mop itu, kita sedang merayakan kepedihan umat ini. Tragedi umat ini. Jadi setiap kaum muslimin itu disuruh pasang topi sombrero, bentuknya kayak kerucut gitu. Bentuknya kayak kerucut. Itu pertanda dia orang Islam. Mau murtad dari agama Islam atau dibunuh. Pilihannya cuma itu. Ya banyak terjadi kemurtadan. Kenapa? Takut dibunuh. Sehingga kita tidak lagi melihat jejak-jejak kekhalifahan Islam misalnya. Di situ dulu muslim loh. Spanyol itu muslim. Spanyol, Portugis itu dulu negeri muslim. Ini makanya tragedi. Umat itu sama Allah itu memang dibolak-balik, dipergilirkan Bapak Ibu. Dulu negara-negara di dunia ini nggak kayak sekarang, negaranya seperti itu. Negara-negara dunia ini dulu nggak seperti itu. Ya, ada negara yang kemudian hancur, ada negara kemudian bangkit, ada negara kemudian dijajah dan sebagainya. Sehingga kita lihat hari ini seperti fix seperti sekarang sini, 200 negara. 200 negara. Generasi muda banyak yang nggak tahu. Dikiranya negara-negara ini dari dulu kayak begitu. Kita bisa melihat misalnya negara Turki Utsmani. Sebelum Turki Utsmani, Seljuk. Ya. Bizantium itu logonya kepala elang ya, burung elang kepalanya 2, kanan kiri. Itu logonya Bizantium. Sebelum nanti kemudian jadi kekhalifahan Islam. Kemudian diganti sama apa? Diganti sama bulan sabit ya. Kepala elang yang kembar kepalanya 2 kanan kiri itu diganti sama bulan sabit. Hingga bulan sabit itu sebenarnya identik dengan Turki Utsmani, bukan identik dengan Islam. Makanya masjid-masjid yang ada simbolnya bulan sabit di era melampau itu merasa punya hubungan psikologis dengan Daulah Utsmaniyah. Sebabnya itu bukan karena dia simbol Islam, tapi dipopulerkan oleh Utsmaniyah. Simbol bulan sabit itu untuk mengganti simbol burung elang kepala 2. Ya, Bizantium. Bizantium itu Romawi Timur ya. Bizantium ini Romawi Timur yang kekuasaannya 1 milenium, 1000 tahun. Beda sama Romawi Barat yang kekuasaannya cuma 2-3 abad. Romawi Timur ibu kotanya di Turki sana kan, di Konstantinopel. Kemudian kalau Romawi Barat itu ibu kotanya di Roma. Cuman kan yang kita kenal Roma itu ya yang Romawi Barat. Padahal Romawi Barat itu cuma 3 abad. Romawi Timur yang berkuasa paling lama. Jadi kalau kita buka sirah ini, di situ ada dialog Rasulullah dengan para sahabat untuk menghadapi Romawi. Maksudnya Romawi Timur. Bizantium itu, bukan Romawi Barat, Roma. Romawi Barat yang ada di Roma, Italia. Seperti itu. Karena memang kekuasaan mereka cuma 3 abad. Setelah itu mereka punah. Ya, punah. Yang masih awet itu Romawi Timur, Bapak Ibu. Itu di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa ini nanti menjadi orang yang ditakdirkan oleh Allah nanti kembali ke dunia. Kembali ke dunia. Makanya kemudian
agama-agama yang di situ memiliki teologi, konsep teologi tentang kedatangan Nabi Isa itu disebut mesianisme, mesianistik, Mesiah. Jadi orang yang menjadi juru selamat, kira-kira begitu. Kalau kita menyebutnya Al-Masih, orang yang ditangguhkan umurnya, dilamakan umurnya. Nabi Isa ini nanti di akhir zaman akan turun ketika fitnahnya yang terjadi pada umat Islam ini tidak bisa dibendung lagi. Fitnah Dajjal ya. Dajjal itu oleh para nabi dan rasul sejak zaman dahulu itu selalu menjadi salah satu materi agama yang diajarkan kepada umatnya tentang kedatangan Dajjal. Setiap nabi itu akan menyampaikan bahaya kedatangan Dajjal pada umatnya. Ya, termasuk Rasulullah SAW. Bahkan salah satu sahabat beliau, Tamim Ad-Dari ya namanya, itu pernah melakukan sebuah perjalanan di lautan di salah satu wilayah terjauh dari Yaman itu ada sebuah pulau. Sebuah pulau, dia bertemu Dajjal itu di situ, di pulau tersebut. Dajjal ini belum turun, belum muncul, tetapi fitnahnya sudah dapat kita, sudah kena fitnahnya ini. Di antara fitnah Dajjal itu adalah singkatnya waktu, terasa singkatnya waktu. Tahu-tahu sudah hari Ahad, gitu. Tahu-tahu sudah hari Sabtu, Senin sampai Jumatnya fokus kerja, gitu. Itu fitnah Dajjal itu. Kita habis waktu itu untuk dunia. Karena itu waktu terasa lebih pendek. Kemudian memegang teguh Islam itu seperti memegang bara api. Menuju jalan surga kayak jalan neraka. Menuju jalan neraka kayak jalan surga. Itu fitnah Dajjal. Hari ini siapa orang tua yang tidak menormalisasi pacaran? Hampir setiap orang tua menormalisasi pacaran. Bahkan pertanyaan sering muncul ke saya kalau saya ngisi pengajian ibu-ibu itu. Kalau nggak lihat pacaran anak saya nanti dapat jodohnya gimana? Seolah-olah Islam itu tidak punya jawaban kepada itu. Ini fitnah Dajjal. Sudah sampai ke kita. Coba Bapak Ibu lihat iklan sampo begitu ya. Ngeliatin aurat perempuan, iklan sabun. Biasa nggak? Biasa kan? Masa kita langsung astagfirullah gitu. Padahal itu aurat loh itu. Kita beristighfar nggak itu? Enggak. Kita nganggap itu biasa. Nggak istighfar. Salah satu akhlak Islam itu kan ketika keluar rumah, laki-laki keluar rumah, melihat wanita yang membuka aurat, muncul hasrat dalam dirinya, dia segera kembali ke istrinya. Entah mau meluk kayak atau mau ngucapin sayang, pokoknya hasratnya supaya tersalurkan dulu. Sekarang kan kita nggak gitu. Saking normalnya pemandangan itu. Saking normalnya pemandangan itu. Bahkan habis sholat Id begitu ya, bukan kaum muslimah dilepas. Padahal khutbahnya Id itu bagian dari sholat Id. Masih bagian dari satu rangkaian sholat Id itu, khutbahnya itu. Lah kalau dilepas mukenanya, kelihatan auratnya, sama dengan sholat Idnya sama dengan nggak dianggap sholat Idnya itu. Nah itu kan bab begitu kan nggak ada yang tahu. Saking kita anggap itu normal. Itu fitnah Dajjal yang nanti akan dikalahkan oleh Nabi Isa. Di situ Nabi Isa itu nanti akan turun di Masjid Putih Damaskus. Masjid Putih Damaskus yang ada di Syria sekarang ini. Makanya empat negeri akhir zaman itu Syams, ya, Syams itu ada 4, Yordania, Lebanon, Palestina, Syria. Sekitaran itu nanti konflik dunia itu di akhir zaman itu sekitaran itu. Bapak Ibu semuanya, kita hari ini sudah berada di akhir zaman. Ya. Akhir zaman. Mendengar berita atau kajian-kajian tentang akhir zaman itu jangan lantas membuat kita pesimis. Ya. Karena Rasul bersabda dalam Sahih Bukhari itu kalau besok itu kiamat, kita masih bisa menanam pohon kurma, maka tanamlah. Kita disuruh optimis walaupun besok itu kiamat. Dan nanam pohon kurma itu sulit, nggak kayak nanam biji pepaya gitu, tanam begitu besoknya tumbuh atau kecambah gitu, nggak gitu. Kurma itu yang bisa ditanam di tanah yang berbatu. Jadi harus dimasukin batu di dalamnya. Digalinya dalam. Saking sulitnya ya, menumbuhkan kurma itu. Itu sama Rasulullah ditanam, disuruh nanam. Kalau kiamat itu terjadi besok. Nah, selama masih ada orang-orang yang menyembah Allah di muka bumi ini, maka insya Allah kiamat itu tidak akan terjadi. Salah satu tanda kiamat itu adalah tidak ada lagi orang yang menyebut Allah di muka bumi ini. Selama masih ada orang yang bersujud kepada Allah, Masjidil Haram masih didatangi oleh para jamaah, ya, umat Islam yang berhaji, pada saat itu belum terjadi kiamat. Tapi fitnahnya yang terjadi pada umat Islam sudah terjadi. Lalu kemudian beliau dinaikkan ke langit ketiga. Beliau melihat Nabi Yusuf
Bani Israel pertama itu Nabi Yusuf. Kenapa disebut Bani Israel? Karena keturunannya Israel. Siapa itu Israel? Israel itu Nabi Yakub. Nabi Yakub ini anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Jadi dikatakan Israel karena beliau suka Isra. Suka apa? Berpindah tempat, nomaden. Nabi Yakub ini nomaden hidupnya. Kemudian ketika tinggal di Palestina, ya beliau punya 4 orang istri. Dari pernikahannya dengan orang yang keempat itu, kemudian lahirlah Nabi Yusuf dan Benyamin. Bunyamin ini adiknya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini anak ke-11 dari Nabi Yakub. Bunyamin anak ke-12. Ketemu dengan Nabi Yusuf. Beliau memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad salam kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf membalas salam itu dan mengakui kenabian beliau. Tapi Nabi Yusuf ini satu-satunya nabi yang kisahnya diceritakan paling lengkap. Di surah apa? Surah Yusuf, surah ke-12. Dan surah Yusuf ini sering disalahartikan sebagai surat percintaan. Kisah percintaan. Saya itu sering ketawa ya pada banyak kajian-kajian yang mengatasnamakan kisah Nabi Yusuf untuk memproduksi kisah-kisah percintaan. Padahal kisah asmara Nabi Yusuf dengan wanita itu potongannya kecil sekali, singkat saja. Kebanyakan kisah Nabi Yusuf itu tentang dakwah. Saya pernah mengikuti kajian tafsir tentang Yusuf sama guru saya itu kisah tentang fikih dakwah. Kalau mau belajar fikih tentang dakwah itu kisah Nabi Yusuf di surat Yusuf. Coba dakwah itu kan berliku ya Nabi Yusuf itu ya. Pertama curhat sama ayah beliau Nabi Yakub. Beliau bermimpi melihat bintang, planet-planet, bulan ya. Itu bersujud. Bersujud itu berarti apa? Mengorbit beliau. Beliau itu seperti pusat alam semesta dalam mimpi itu ya. Makanya di antara mimpi yang benar itu mimpi tentang bintang, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mimpi tentang bintang, matahari atau planet-planet itu terlihat begitu dalam mimpi, itu kemungkinan besar mimpi yang hak, mimpi yang benar. Akan datang suatu kebaikan. Para nabi itu kalau mendapatkan wahyu, mimpinya itu biasanya tentang matahari terbit. Nabi Muhammad itu ketika dapat wahyu itu mimpinya tentang matahari terbit. Berturut-turut sebelum akhirnya beliau dapat wahyu di Gua Hira. Berturut-turut dapat wahyu dan berturut-turut dapat mimpi matahari terbit. Jadi kalau kita ngelihat fajar dalam mimpi itu, melihat bintang ya, maghrib misalnya udah mau malam ada bintang, itu biasanya mimpi yang baik. Insya Allah akan dapat rizki, amin. Insya Allah dapat rizki kalau seperti itu. Nabi Yusuf cerita sama Nabi Yakub ayahnya tentang mimpi itu. Nabi Yakub langsung sudah dapat wahyu dari Allah. Dibimbing oleh Allah, katakan ini kepada anakmu. Jangan engkau ceritakan mimpi itu kepada siapapun. Nabi Yakub akhirnya baru cerita tentang mimpi itu kapan? Nanti. Puluhan tahun kemudian ketika Nabi Yusuf sudah berada di istana Mesir, mengundang saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Baru Nabi Yakub cerita, inilah kebenaran mimpi saudara kalian. Loh, mimpi apa ya? Yusuf, saudara kalian pernah cerita kepada aku tentang sujudnya planet-planet dan bintang kepada dia. Itu seperti kalian ketika bersujud kepada dia. Jadi anak-anak Nabi Yakub yang lain itu kan sujud ketika dimasukkan oleh Nabi Yusuf ke Mesir. Tapi kisahnya kan nggak berhenti di situ nanti ya. Kisahnya itu berlanjut. Keturunan Nabi Yusuf, keturunan Nabi Yakub, Bani Israel yang tinggal di Mesir itu akhirnya apa? Disiksa oleh Fir'aun di zamannya Nabi Musa. Kisah itu nggak berlanjut. Jadi kisah di Al-Quran itu sambung menyambung Bapak Ibu. Jangan dikira happy ending ya. Happy ending anak keturunan Nabi Yusuf, anak keturunan Nabi Yakub sampai di Mesir tinggal di sana, itu masih diteruskan kisahnya pada kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu kan keturunan salah satu putranya Nabi Yakub dari kalangan Lewi namanya. Atau Levi, kalau kita Levi's jin itu ya. Levi itu salah satu suku Bani Israel. Lawi namanya. Itu menurunkan orang-orang solih. Keturunannya Lawi itu menjadi pemuka-pemuka agamanya Bani Israel. Salah satunya Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Ayub bagaimana? Nabi Ayub juga keturunan dari Bani Israel. Nabi Zulkifli keturunan Nabi Israel. Bani Israel. Nabi Isa juga keturunan Nabi Daud. Nabi Isa itu garis keturunannya kalau dirunut itu ke Nabi Daud. Nabi Daud. Nabi Daud kalau dirunut ya
sampai ke Nabi Yakub. Dari suku apa ya kalau Nabi Daud itu saya lupa. Judah kalau tidak salah. Kan ada 12 suku itu ya. Dan Gad, Rubeon, Simeon, kemudian Judah dan sebagainya. Ada banyak. Ada 12 orang. Lalu beliau kemudian dinaikkan lagi ke langit keempat. Nah, kalau tadi di langit kedua dan langit ketiga ketemu sama Bani Israel, nabi-nabi dari Bani Israel, langit keempat ini beliau bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Idris alaihi salam. Orang yang pertama kali menulis dengan pena, dengan kolam. Nabi Idris ini. Jadi orang yang pertama kali memanfaatkan pena untuk menulis, mentransfer komunikasi. Kalau dahulu orang menulis itu pakai apa? Pakai pahatan paku ya, pahatan paku. Di dinding atau kemudian pakai cat begitu dilukis begitu. Nabi Idris orang yang pertama menggunakan pena. Makanya literasi sejarah tertua itu di zamannya Nabi Idris. Zamannya Nabi Idris. Nabi Idris ini cicitnya Nabi Adam. Nabi Adam itu ke Nabi Idris ada empat orang. Ada 3 orang. Cicit. Berarti apa? Kalau 3 orang berarti apa? Canggah ya sebenarnya, canggah dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam umurnya panjang Bapak Ibu ya. Nabi Adam itu diwafatkan Allah di usia 1500 tahun. Panjang usianya. Apalagi keturunan-keturunan beliau. Nabi Ibrahim saja usianya 256 tahun. Mohon maaf, itu Nabi Musa. Nabi Ibrahim itu 400 tahunan umurnya. Panjang sekali orang-orang zaman dahulu itu. Cuma Nabi Isa saja yang usianya pendek, 33 tahun langsung diangkat ke langit. Makanya umur manusia itu makin lama makin pendek hakikatnya. Umur manusia itu. Ketemu Nabi Idris, memberi salam kepada beliau, kemudian Nabi Idris menjawab salam Nabi dan mengakui kenabiannya. Lalu kemudian beliau dinaikkan ke langit kelima. Di situ ketemu saudaranya Nabi Musa, yaitu Nabi Harun bin Imran. Nabi Harun ini adalah nabi yang ditugaskan oleh Nabi Musa. Kakaknya Nabi Musa ditugaskan untuk menjaga Bani Israel ketika beliau sedang beruzlah ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu selama 40 hari. Jadi para nabi itu kalau disuruh beruzlah itu lama-lama loh Bapak Ibu. Puasa di Bukit Sinai, sholat, beribadah itu selama 40 hari. Kemudian beliau melihat api. Beliau melihat api di salah satu bukit itu, pohon terbakar begitu, turunlah wahyu. Begitu wahyu selesai turun, beliau membawa misi untuk membimbing membimbing Bani Israel kembali ke kaumnya. Loh kok kaumnya sudah menyembah patung anak sapi. Makanya dalam kisah itu disebutkan Nabi Musa itu marah. Jenggotnya Nabi Harun itu ditarik begitu. Marah Nabi Musa. Loh kok ditinggal sedilut, ditinggal sebentar, kok wes murtad iki wong-wong begitu. Kira-kira begitu. Kemudian Nabi Harun mengatakan, wahai saudaraku janganlah marah. Aku tidak berdaya kepada kaum kita. Jadi ujiannya para nabi itu berat-berat Bapak Ibu. Ditolak kaumnya, dibully kaumnya, diasingkan kaumnya. Nabi Harun itu begitu. Diasingkan kaumnya. Nggak dianggap seorang nabi. Makanya mereka menyembah patung anak sapi. Patung anak sapi itu dikasih lubang sehingga angin ketika lewat bisa bersuara kayak sedang berfirman gitu, kayak Tuhan jadinya. Makanya saya mencoba menghubungkan ya, kenapa sih ritual-ritual satanik ya? Ritual-ritual satanik orang-orang penyembah setan itu rata-rata yang mereka sembah itu dewa-dewa yang kemudian bentuknya itu sapi, kambing begitu, kerbau. Itu karena memang punya hubungan. Bani Israel itu dulu ritual penyembahannya itu menyembah anak sapi. Makanya kisah-kisah tentang apa? Kayak Lucifer, Baphomet ya, dewa-dewa satan itu ya. Satanisme itu kenapa mengambil bentuk seperti itu? Karena memang ilmu-ilmu sihir tentang yang itu wujudnya adalah sapi, kambing itu sudah sejak dahulu, ribuan tahun itu umurnya. Saya selalu melarang anak saya ya memakai logo begini. Ini kan salah satu simbolnya Lucifer ini begini ya. Lucifer. Kemudian begini Baphomet ya. Ketika selfie itu begini, ini kan simbol penyembah setan. 2 tanduk begitu, 2 tanduk. Kita berusaha menjauhkan Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita dari simbol-simbol satanisme, sekecil apapun itu.
sekecil apapun. Sama dengan Nabi Harun, beliau memberi salam kepada Nabi Harun, kemudian disambut oleh Nabi Harun dan diakui kenabiannya. Nah, di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, adiknya Nabi Harun. Kemudian memberi salam, disambut dan diakui kenabian beliau. Tatkala mau berlalu, ini nggak terjadi pada langit-langit sebelumnya, hanya di langit ke-6 saja. Ketika mau naik ke langit ke-7, Nabi Musa itu menangis. Kemudian Nabi Muhammad tanya kepada Nabi Musa, "Mengapa engkau menangis? Apa yang membuatmu menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena rupanya ada orang yang diutus setelahku, tapi umatnya masuk surga lebih banyak daripada aku." Jadi bayangkan, Bani Israel yang segitu banyaknya, ya, diselamatkan oleh Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun, kembali ke tanah Palestina. Itu jumlahnya kalah banyak dibandingkan dengan kita. Umat Islam itu banyak sekali. Dan begini Bapak Ibu, jangan salah kaprah memahami hadis tentang firqatun najiyah. Umat Islam terpecah menjadi 72 golongan, masuk neraka semua kecuali satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ada beberapa kelompok kaum muslimin yang begitu bangga kepada hadis ini, sehingga mengatakan, oh kebanyakan umat Islam itu masuk neraka, sesat. Padahal yang dimaksud Nabi tentang pecahnya menjadi 72 golongan, 72 golongan yang masuk neraka itu jumlahnya sedikit. Yang masuk surga itu banyak, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita tuh jangan sampai menggunakan hadis Nabi untuk mengeluarkan umat Islam dari syafaat Nabinya, jangan. Sebagian kaum muslimin kan berpikirnya kayak begitu. Merasa bahwa mereka yang paling benar, kelompok yang diselamatkan, yang lainnya masuk neraka semua. Ahlul bid'ah semua, dolalah semuanya, sesat. Ini keliru nih cara berpikir seperti ini. Sebagian besar kaum muslimin justru masuk surga. Yang kecil saja masuk neraka itu. Ini makanya berhati-hati. Pemikiran-pemikiran seperti ini berbahaya sekali buat kesatuan umat. Beda sedikit, beda pandangan sedikit tentang fikih, sudah dianggap, oh kamu orang tersesat. Ini berbahaya sekali. Padahal makna hadis itu nggak begitu. Nabi Musa udah ngasih kisi-kisi. Umat kalian yang masuk surga lebih banyak. Masa kaum muslimin yang jumlahnya sekarang itu 1,2 miliar, semuanya masuk neraka. Cuma berapa gelintir aja masuk surga. Masa seperti itu? Kan ya tidak seperti itu. Kemudian beliau dinaikkan ke langit ke-7. Bertemu dengan siapa di langit ke-7? Bukan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama, memberi salam kepada Nabi Ibrahim, kemudian menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Jadi dari 7 langit tadi, ya, bertemu dengan 8 orang nabi, cuman 2 saja yang bukan Bani Israel. Nabi Adam dan berikutnya Nabi Idris. Seluruh nabi yang ditemui oleh beliau itu Bani Israel. Kecuali Nabi Ibrahim juga ya. 4 orangnya, 5 orangnya itu adalah Bani Israel. Kemudian beliau naik melebihi langit ke-7. Jibril berhenti di pintu langit yang melewati pintu ke-7. Gak bisa naik lebih tinggi. Beliau naik ke tempat namanya Sidratul Muntaha. Di situ beliau melihat sebuah tempat yang sangat luar biasa besar. Dalam sehari semalam itu 70.000 malaikat masuk dan tidak pernah keluar. Saking besarnya tempat itu. Tempat itu adalah Baitul Ma'mur. Titik sentris dari alam yang sedang dilihat oleh Rasulullah SAW. Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya pohon. Sidratul Muntaha itu kenapa dinamakan begitu? Wallahu a'lam. Mungkin bentuknya menyerupai seperti citraan pohon. Wallahu a'lam. Di Baitul Ma'mur kemudian dinaikkan lagi ke atasnya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu sudah tempat yang sangat tinggi. Tempat yang sangat tinggi. Itu masih bisa naik lebih tinggi. Naik kemana? Menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa. Beliau mendekat kepadanya hingga jaraknya sepanjang 2 ujung busur atau lebih dekat lagi. Allah mewahyukan kepada hambanya ini dengan wahyu mewajibkannya sholat 50 waktu. Jadi oleh Nabi kepada kita dari Isra Mi'raj itu ada 2. Yang pertama adalah sholat ya, dengan waktu-waktu yang ditentukan. Yang kedua itu bekal. Jadi tidaklah Rasulullah itu ketika Mi'raj ke langit melewati setiap rombongan malaikat, kecuali malaikat itu menyampaikan pada Nabi, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu untuk berbekam karena di dalamnya terdapat kesembuhan.
Jadi warisannya sebenarnya dua. Cuma tidak populer yang bekam ini. Populernya itu apa? Sholat, pesan sholat. Padahal ada satu pesan lagi, yaitu bekam. Makanya Nabi Muhammad itu diajari langsung oleh Jibril tentang bekam. Jadi kalau kita melaksanakan sunnah bekam, itu sama dengan kita melaksanakan sunnah Nabi yang bersumber dari Jibril. Bekam itu sebenarnya juga ada pada budaya-budaya umat yang lain. Contohnya budaya orang Cina. Itu ada bekam. Mereka pakai tanduk kerbau atau pakai bambu seperti itu. Lalu saya pernah tanya sama guru saya ketika saya belajar di Tibbun Nabawi. Yang mengajari orang Cina ini siapa? Mungkin Jibril pernah diutus oleh Allah ke nabinya orang-orang Cina. Kan nabi itu ada banyak, 124.000 orang. Mungkin ada satu peradaban yang pernah diutus kepadanya seorang nabi diajari bekam. Sampai akhirnya ilmu bekam itu sampai kepada orang Cina. Makanya bekam itu pengobatan langit, Bapak Ibu. Bekam itu pengobatan langit, khasiatnya luar biasa banyak. Maka kemudian diwahyukan kepada Rasulullah SAW, sholat 50 waktu. Beliau kembali akhirnya ke bawah, melewati Sidratul Muntaha, melewati Baitul Ma'mur, melewati langit ke-7, sampai ke langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang kritis, selalu melakukan tanya jawab. Dapat oleh-oleh apa? Apa yang diperintahkan kepada engkau? Begitu. Nabi Muhammad menjawab, sholat 50 waktu. Kemudian Nabi Musa ini kan mendapatkan preferensi dari umatnya. Umatnya kan dablek nih, Bani Israel itu. Beliau menyampaikan sebuah masukan kepada Muhammad. Melihat referensi dari umatku, kira-kira begitu. Minta kepada Allah supaya Allah meringankan sholat itu. Karena umatmu tidak akan pernah sanggup. Akhirnya kemudian beliau melihat ke Jibril. Minta nggak ini? Begitu. Jibril memberikan isyarat, minta kepada Allah. Maka Nabi naik lagi ke langit. Diantar ke Sidratul Muntaha, menjumpai Allah sendiri, dikorting jadi 10 waktu. Balik lagi ke langit ke-6, Nabi Musa menyampaikan, masih berat 10 waktu itu. Coba minta keringanan lagi, umatmu gak akan sanggup. Minta lagi ke Allah, akhirnya dikorting jadi 5 waktu. Ketika kembali ke langit ke-6, Musa masih bilang, minta lagi sama Allah, korting. Gak sanggup umatmu. Maka Nabi Muhammad kemudian mengatakan pada Nabi Musa, aku malu kepada Allah. Jadi minta keringanan lagi itu malu. Ini adab Rasulullah kepada Allah. Kalau dikasih syariat, berusaha untuk melaksanakannya. Karena sudah terbayang betapa banyak kemurahan-kemurahan Allah. Malu kalau ngenyang syariat. Kalau masih nawar itu malu. Betul kita itu dikasih rukhsah sama Allah. Kalau ada hal-hal yang memberatkan, kita bisa mentakhirkan sholat. Tapi rukhsah itu bukan untuk terjadi sepanjang waktu. Keringanan itu bukan terjadi sepanjang waktu. Kita harus punya malu kepada Allah, supaya syariat ini tidak kita gampangkan. Jadi beliau jawab begitu, aku malu kepada Rabbku dan dengan hal ini aku berserah diri. Setelah beliau itu menjauh, datang suara memanggil. Jadi ketika beliau mau turun ke langit ke-5, datang suara memanggil. Firman Allah, engkau telah menyetujui kewajibanku, farduku, dan aku telah memberikan keringanan pada hamba-hamba. Jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 5 waktunya kita sholat itu adalah kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Makanya kalau itu kemurahan Allah, mustahil kita itu berat melaksanakannya. Problemnya ada banyak nggak kaum muslimin di sana di luar kita ini, ya di insya Allah jamaah ini enggak, yang sampai sekarang berat melakukan sholat 5 waktu dengan berbagai alasannya. Masih banyak nggak? Banyak. Dan itu tugas kita. Tugas kita itu memastikan kaum muslimin di luar kita, mereka tertarik untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau bisa di masjid. Dilaksanakan di masjid. Karena ini sudah diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, yang menarik, satu-satunya ayat yang berbicara tentang Isra Mi'raj itu ternyata hanya satu ayat saja di Al-Quran, yaitu surah Al-Isra, surah ke-17, ayat pertama. Ayat kedua dan seterusnya itu berbicara tentang tauhid, bahkan ayat kedua itu berbicara tentang dipergilirkannya kekuasaan dari orang-orang Yahudi kepada orang beriman dari kalangan kaum muslimin. Jadi ternyata ketika Rasulullah itu diangkat ke langit, dipulangkan lagi ke bumi, itu dalam rangka untuk mengganti kekuasaan. Risalah Islam ini akan dijanjikan oleh Allah akan menjadi penguasa manusia. Ini intisari dari Isra Mi'raj. Jadi bukan hanya membawa oleh-oleh perintah tentang sholat,
tapi membawa risalah bahwa akan dipergilirkannya kekuasaan di muka bumi ini ke tangan orang-orang beriman. Itu sebabnya surah Al-Isra ayat kedua dan seterusnya itu berbicara tentang pergiliran kekuasaan. Sesuatu yang sangat unik ya, sesuatu yang sangat unik yang kita mungkin baru tahu kalau kita ngaji. Yang terakhir Bapak Ibu semuanya mengingatkan, khususnya bagi diri saya sendiri, bahwa di antara sunnah-sunnah Nabi yang dibaca sebelum tidur, itu ada 2. Mohon maaf, ada 3. Membaca surah Al-Mulk, membaca surah Sajadah, dan membaca surah Al-Isra. Insya Allah demikian dari Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri majelis kita dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.